air yang suci lagi mensucikan tadi itu bisa berubah menjadi air yang kena najis dengan sebab didatangi oleh najis lalu berubah ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Nah, banyu nang mutlak tadi, banyu nang mutlak kaguguran tahi cacak umpamanya, lalu berubah baik rasanya atau warnanya atau bau. Nah, maka air yang tadi suci lagi mensucikan karena gugur tahi cacak jadi air yang kena najis sebenarnya kada kau dipakai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumih al-qismul awwalu bi taharatil khabathi. Bermula pembahagian yang pertama pada masalah bersuci daripada najis. Wan nazaru fihi yata'allaqu bil muzali wal muzali bihi wal izalah. Bermula pembahasan pada bagian yang pertama ini berhubungan dengan sesuatu yang dihilangkan dan sesuatu yang dihilangkan dengannya dan cara menghilangkannya. Pembahasan pada bagian pertama ini berhubungan dengan najis dan alat untuk menghilangkan najis dan cara bagaimana menghilangkan najis itu. At-tarful awal bagian pertama fil muzal wahiyan najasah, pada sesuatu yang dihilangkan yaitu adalah najis. Al-a'yan salasatun jamadatun wa hayawanatun wa ajza'u hayawanat. Bermula benda-benda itu ada 3 macam benda. Yang pertama ada benda mati seperti batu, kayu, daun, pohon, air dan lain-lainnya, benda mati. Yang kedua wahayawanatun, hayawan, benda-benda yang bernyawa, manusia, binatang. Yang ketiga wa ajza'u hayawanatin, dan bahagian-bahagian dari binatang. Ammal jamadatu fatahiratun kulluha. Adapun benda mati itu maka suci seluruhnya. Seluruh benda yang mati itu adalah suci. Batu suci, pohon suci, kayu suci. Apapun benda-benda itu adalah suci.
illal khamra, kecuali khamar. Nah, khamar itu minuman yang dibuat dari anggur. Minuman yang dibuat dari anggur, maka itu najis. Oleh karena itu, minum khamar itu adalah haram walaupun tidak memabukkan, karena itu benda sudah najis berdahulu. Illal khamra. Wa kullu muntabidhin muskirin, dan tiap-tiap sesuatu yang dibikin dari selain anggur yang memabukkan. Sesuatu dibuat untuk memabukkan. Nah, itu pun juga hukumnya adalah najis. Misalnya minuman yang dibuat dari kurma, kemudian diproses sedemikian sehingga bisa memabukkan peminumnya, nah itu najis. Minuman yang dibuat dari buah jambu misalnya, diproses sehingga bisa memabukkan orang yang meminumnya, maka itu adalah najis. Wa kullu muntabidhin muskirin. Wal hayawanatu, bermula segala binatang, tahiratun kulluha, suci seluruhnya. Binatang apa aja itu suci. Illal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi. Nah itu najis. Fa iza matat fa kulluha najisatun. Apabila binatang-binatang itu mati, maka seluruhnya adalah hukumnya najis. Ayam mati najis, itik mati najis, kambing mati najis. Maksudnya mati bukan disembelih dengan sembelihan syara. Kucing waktu hidup dia suci, begitu mati jadi najis. Fa iza matat fa kulluha najisatun illa khamsatan, kecuali 5 binatang yang tidak najis walaupun dia mati. 1. Al-adami, manusia. Nah, manusia walaupun dia mati itu tidak najis. Artinya kalau kita menyentuhnya, nah, kita kada perlu membasuh karena dia masih suci walaupun sudah meninggal dunia. Yang kedua, wasamaku, ikan, iwak. Iwak walaupun dia sudah mati tetap suci. Yang ketiga, wal jaradu, jarad, belalang. Itu walaupun dia mati suci. Yang keempat, wadudut tufah, ulat buah-buahan. Nah, buah-buahan itu biasa ada ulat di dalamnya. Nah itu mati, nah, itu kada najis. Wa fi ma'nahu, dan semaknanya itu ulat buah-buahan, kullu ma yastahilu minal at'imah, tiap-tiap sesuatu yang berubah daripada makanan. Nah, makanan itu biasa kalau sudah lawas bisa berulat. Nah ulatnya itu walaupun dia mati itu kada najis, kada najis. Yang kelima, wa kullu ma laisa lahu nafsun sa'ilatun, tiap-tiap sesuatu yang tidak ada baginya darah yang mengalir. Kadzubab, seperti lalat, wal khumpasa, kumbang, wa ghairihima, dan selain keduanya. Itu binatang-binatang halus yang kada ada darahnya. Fala yanjusul ma, tidaklah najis air, biwuqu'i syai'in minha bihi, dengan sebab jatuhnya sesuatu daripada binatang tadi pada air.
Misalnya banyu kita itu sedikit, kada sampat 2 kulah, kada sampai 2 kulah. Kaguguran nyamuk misalnya. Nah, nyamuk tuh binatang yang kada punya darah, maka mati di dalam gayung itu. Nah itu kada menajisi lawan banyu. Kumbang misalnya gugur, lalat misalnya gugur di dalam banyu lalu inya mati, itu kada menajisi lawan banyu, karena itu termasuk binatang yang kada ada punya darah mengalir dalam tubuhnya. Wa amma ajza'ul hayawanat, adapun bagian-bagian dari binatang pakismani itu terbagi 2 macam. Ahaduhuma, salah satunya, ma yuqta'u minhu, sesuatu yang dipotong daripadanya. Wa hukmuhu hukmul mayyit, hukum itu binatang yang dipotong bagian tubuhnya hukum bangkai. Ayam misalnya, ayam dipotong batisnya, nah maka batis yang dipotong itu jadi bangkai. Kalau pang ngedikitan masaki ayam, tatak batisnya dulu hari ini, nah, karena isuknya tatak pulang batis sebelahnya, nah kada kawan itu yang dipotong itu jadi najisnya, jadi bangkai. Ma yuqta'u minhu wa hukmuhu hukmul mayyit. Wa sya'ru la yanjusu bil jazzi, bulu-buluan dari binatang yang dapat dimakan itu tidak najis dengan sebab dipotong. Bulu kibas, bulu ayam, diambili bulunya, nah itu bulunya tuh ada najis, asal dari binatang yang dapat dimakan. Orang mau ulah kain wool itu kan diambil dari bulu-bulu domba, bulu-bulu kibas digunting jadi akan kain, nah itu suci walaupun kibasnya diliatakan kada disembelih, masih hidup, artinya dipotongi bulunya. Ayam diambil, bulu itik diambil, nah itu suci bulunya itu. Wasya'ru la yanjusu bil jazzi wal maut, dan bulu itu tidak najis dengan sebab dipotong, wal maut, dan sebab mati. Ayam misalnya mati kada bersembelih, nah bulunya itu diambil, bulunya itu masih suci. Kambing misalnya, domba, kibas mati mudar, kada mati disembelih, nah itu bulunya diambil masih suci, bulunya suci. Wal azmu yanjusu, nah kalau tulangnya itu najis, tulang. Misal ayam mati kada bersembelih, nah tulang-tulangnya itu najis. Asani yang kedua, ar-rutubatul kharijatu min batini. Yang kedua dari bagian binatang itu adalah sesuatu yang basah yang keluar dari batin, dari dalamnya binatang. Fakullu ma laisa mustahila, maka tiap-tiap sesuatu yang tidak berubah, wala lahu maqarrun, dan tidak ada baginya tempatnya, fahuwa tahirun, maka itu adalah suci. Ini termasuk bagian daripada hewan, yaitu sesuatu yang sifatnya basah, yang keluar dari dalam binatang. Seperti apa contohnya? Kadang seperti air mata. Nah, air mata itu rutubah, sesuatu yang basah yang keluar dari dalam binatang, dalam manusia. Dan itu kada ada tempatnya air mata itu. Air mata di mana ada wadahnya, kantung air mata kada ada. Lain kalau kami itu ada kantung kami. Nah itu najis, ada kantungnya. Kalau air mata kada ada kantungnya. Wal arak, keringat, paluh itu keluar dari manusia, keluar dari binatang. Nah itu paluh itu adalah suci.
wal lu'ab, liur, ludah, itu suci juga. Wal mukhad, ingus, suci juga. Wa ma lahu maqarrun, dan sesuatu yang baginya ada tempat, wa huwa mustahilun, dan dia berubah, itu panajisun, maka itu hukumnya najis. Illa ma huwa maddatul hayawan, kecuali sesuatu yang itu adalah bibit hayawan tadi, kal mani, seperti mani, wal bait, dan telur. Nah itu suci, karena itu bibit hayawan. Sesuatu yang ada tempatnya dalam tubuh kita dan dia berubah, maka itu najis. Wal kayuhu, nanah, waddamu, darah, warrausu, kotoran. Nah itu wal baulu, baul, air kencing, itu najisun, najis, minal hayawanat kulliha, dari seluruh binatang. Darah, nanah, tinja, kemih, najis dari seluruh binatang. Wala yu'fa an syai'in min hadhihi najasat, dan tidak dimaafkan dari sesuatu ini najis tadi, qaliliha wa katsiriha, sedikit banyaknya tidak dimaafkan, baik sedikit maupun banyak, illa an khamsatin, kecuali dari 5 hal. Sesuatu yang najis tadi seperti darah, nanah, kemih, dan seumpamanya itu najis. Dari binatang apapun keluarnya itu najis, dan sedikit atau banyak kada dimaafkan, kecuali 5 perkara. Nah ini yang dimaafkan. Al-awwalu, yang pertama, atharun najwi ba'dal istijmari bil ahjar, yu'fa anhu ma lam ya'dul makhraja. Bekas kotoran sesudah beristinja dengan batu. Nah, orang tuh beristinja lawan batu, itu pasti ada bekas kotorannya, ada macam banyu pang bebasuh itu. Nah, ini beristinja lawan batu, itu kan masih ada bekasnya. Nah itu dimaafkan, selama yang keluar itu kada melampaui dari tempat keluarnya. Misalnya kita bakami, nah selama kami itu keluar dari mulutnya, nah kada lain perancingannya, nah itu dimaafkan. Kalau orang misalnya bakami tak perancingan ke beton paha, nah itu kada maaf lagi itu. Kada kawa diistinjai lawan batu, yang kawa diistinja dengan batu itu yang kotorannya ini keluar kada melampau kemana-mana, nah itu dimaafkan. Wasani, yang kedua yang dimaafkan, tinus syawari wa gubarur raus fit tarik, yu'fa anhu ma'a tayakkunin najasah. Tanah jalanan, debu kotoran di jalan raya, itu ada tahi sapi, ada macam-macam. Yu'fa anhu, itu dimaafkan daripadanya, ma'atayakkunin najasa, serta diyakini najisnya. Itu jelas sudah, jalan-jalan itu najis, macam-macam kotoran di situ, ada tai kambing, ada tai sapi, ayam, macam-macam. Diyakini sudah itu najis. Nah, lalu kita berjalan di situ, ada debunya, ada tanahnya, takana pakaian kita, takana batis kita, nah itu dimaafkan. Bikadri ma yata'azzarul ihtirazu anhu, dengan kadar sesuatu yang uzur kita menjaga diri daripadanya. Wa huwa alladzi la yunsabul mutalattihu bihi ila tafritin aw saqtatin, yaitu orang yang tidak dinisbahkan bercelumur dengannya kepada melampau batas, kepada taksir, atau gugur muruahnya. Amun misalnya ini jalan ini di sini tahi sapi, nah di sini ada nang kada bertahi sapi,
tai sapi yang dijalani, nah itu taksir ngarannya, itu kada maaf. Nah atau orang ini punya pekerjaan yang menghilangkan muruahnya, misal tukang sapu jalanan, nah ini mengumpulkan najis di jalan dibuangnya, nah itu kada maaf juga. Kalau kita hanya sekedar lalu di jalan itu, kita yakini jalan itu najis karena bekas kotoran macam-macam, karena awak kita, karena pakaian kita, nah itu dimaafkan. As-salisu yang ketiga, ma'ala asfalil khuf, sesuatu yang ada di bawah khuf atau di bawah sandal. Kan kita berjalan bersandal nih. Nah, kadang-kadang kita ada menjajak ada tahu kita jajak. Nah, itu dimaafkan. Min najasatin, daripada najis, la yakhlu tarik anha, yang tidak sunyi jalan daripada najis itu. Fayufa anhu ba'da dzalki, maka dimaafkan daripadanya sesudah menggusok sandalnya, sepatunya itu, lil hajat, karena hajatnya. Jadi sepatu, sandal atau khuf yang berjalan di jalan yang kita yakini itu ada najisnya, nah itu cukup kita sapu, kita gisik sepatunya, kita gisangakan ke lantai, itu sudah suci dah, sudah dimaafkan najisnya itu. Ar-rabi'u yang keempat, damul baragis ma qalla minhu aw kathura, darah kutu anjing, darah kutu baik sedikit atau banyak itu dimaafkan. Illa idza jawaza haddal adah, kecuali bila sudah melampaui batas adat. Sawaun kana fi saubika, sama ada di pakaian engkau, au fi sawabi ghairik, atau pada pakaian orang lain, palabistahu, maka engkau pakai dia. Nah, pakaian kita ini ada bekas darah kutu. Nah, itu dimaafkan juga. Sama ada pakaian kita atau pakaian orang lain kita pinjam, pakaian orang lain itu ada darah kutunya, nah itu dimaafkan juga. Al-khamisu yang kelima yang dimaafkan tadi, damul basarat, darah jerawat. Jerawat tuh tangannya kada berani, nah bapak kali piciki mana di muka nih, keluarnya darah, nah itu dimaafkan. Wa ma yanfasilu minha, dan yang terpisah daripadanya, min kaihin, daripada nanah, wasadid, dan danur. Kan jerawat itu dipicik bisa keluar nanah, bisa keluar darah, keluar danurnya. Nah itu dimaafkan. Wadalaka Ibnu Umar radhiyallahu anhu basratan ala wajhi fa kharaja minha ad-dam wa shalla wa lam yaghsil. Dan menggusuk Ibnu Umar akan jerawat di wajah Sidin, memicik, keluarlah dari jerawat itu darah. Lalu Sidin sembahyang dan Sidin kada membasuh. Nah, berarti itu najis tapi dimaafkan. Wa fi ma'nahu, dan pada seumpamanya itu, mayatarassahu min latakhatid damamil allati tadumu ghalibah. Pada seumpama itu, yang semakna itu, sesuatu yang terpercik dari celumuran bisul yang selalu kebiasaannya. Bisul kebiasaannya bebenyuannya keluaran di bisul itu, nah itu dimaafkan juga itu. Nah, dimaafkan juga, artinya kada wajib dibasuh kalau hendak sembahyang. Wa kadzalika, demikian pula, asarul pasdi, bekas orang bepantis, bekas orang besungu. Itu kan ada darah tuh. Nah, itu dimaafkan aja. Illa ma yaka'u nadira, kecuali sesuatu yang jarang terjadi, min jarahin, daripada luka, awairi, atau selainnya, fayulhaqu bidamil istihadah, maka itu disamakan dengan darah perempuan istihadah. Wala yakunu fi ma'nal basarat, dan tidak bisa dihubungkan dengan umpama darah jerawat tadi, allati la yakhdul insan, yang tidak sunyi manusia anha, daripada itu jerawat, fi ahwalihi, pada keadaan-keadaannya. Wa musamahatu syar'i fi hadhihi najasatil khamsi tu'arrifuka, dan memaafkannya syariat pada ini najis tadi, darah jerawat dimaafkan,
jalan-jalan yang berdebu padahal itu dari najis itu dimaafkan, darah-darah kutu dimaafkan. Nah, itu memperkenalkan, memberitahu kepada engkau anna amrat taharah, bahwa urusan bersuci itu alat tasahul, atas mudah. Kada berat bersuci itu, kada semua najis nang mesti dibersihkan. Ada najis-najis yang dimaafkan kalau sudah itu merupakan najis yang sulit kita berhindar daripadanya. Wa ma ubdi'a fiha, dan sesuatu yang dibid'ahkan padanya, waswasatun waswis la aslalaha, tidak ada dalil baginya. Nah, atarpusani, bagian yang kedua, fil muzalibihi, pada muzalbih, alat untuk menghilangkan najis. Tadi kita bicara barang-barang yang najis dan yang dimaafkan. Wa huwa imma jamidun wa imma ma'iun, yang bisa menghilangkan najis itu ada kalanya benda yang beku, ada kalanya yang cair. Ammal jamidu, adapun yang beku, fahajarul istinja, batu istinja. Nah, batu istinja, wahwa itu batu istinja, mutahhirun, itu mensucikan, tathhira takhfifin, akan sebagai mensucikan yang meringankan. Nah, kalau kita bakami misalnya ada batu, nah kita basuh dengan batu, kita istinja dengan batu, nah itu sudah kawas sembahyang kita. Bisyarti ayyakuna, dengan syarat bahwa adalah yang beku itu salban, keras, tahiran, suci, munasyifan, mengisap atau kasat, ghaira muhtaramin, tidak dihormati. Syaratnya nangkawa diulah istinja itu selain pada batu kawa, tapi syaratnya keras, suci, kasat, dan tidak dihormati. Umpamanya kayu, nah kayu itu kan keras, suci, dan itu kasat. Nah, ada potongan-potongan kayu itu kawa dibawa untuk istinja. Nah, lain hal yang dihormati. Yang dihormati seperti makanan itu dihormati. Misalnya ada untuk nang karas kayak batu, untuk itu kada kawa diistinjakan karena ini muhtaram, ini dihormati. Wa ammal ma'iat, adapun yang cair-cair, fala tuzalun najasatu bi syai'in minha, tidak bisa dihilangkan najis dengan sesuatu daripada yang cair, illal ma, kecuali air. Benda cair yang kawa menghilangkan najis itu hanya satu, adalah air. Minyak lala kada kawa, minyak gas kada kawa, banyu nyiur kada kawa untuk menghilangkan najis. Benda-benda cair hanya satu yang bisa menghilangkan najis, yaitu adalah alma, air. Wala kullu ma'in, walaisa kullu ma'in yutahhir, takdirnya tidaklah tiap-tiap air itu mensucikan. Bukan semuaan banyu ulang nangkawa mensucikan itu. Balit tahirul ladzi lam yatafahash tagayyuruhu bimukhalatati ma yastagni anhu. Nah, tetapi air yang bisa mensucikan itu adalah air yang suci, yang tidak jahat perubahannya dengan bercampur sesuatu yang terkaya air daripada sesuatu itu. Istilah lain air mutlak. Nah, itu yang kawa dipakai untuk mensucikan daripada najis tadi. Wa yakhrujul ma'u anit taharah, dan keluar itu air daripada suci, bi ayyatagayyara, dengan bahwa berubah itu air, bimulaqatin najasah, dengan bertemu najis. Air yang suci lagi mensucikan tadi itu bisa berubah menjadi air yang kena najis,
dengan sebab didatangi oleh najis lalu berubah ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Nah, banyu nang mutlak tadi, banyu nang mutlak kaguguran tahi cacak umpamanya, lalu berubah baik rasanya atau warnanya atau bau. Nah, maka air yang tadi suci lagi mensucikan karena gugur tahi cacak jadi air yang kena najis sebenarnya kada kau dipakai lagi. Fa illam yataghayyar bi mulaqatin najasah ta'muhu aw launuhu aw rihuhu lam yanjus, jikalau tidak berubah itu air dengan bertemu najis, rasanya kada berubah, warnanya kada berubah, baunya kada berubah, maka air itu kada najis. Jadi banyu nang bertemu dengan najis tapi kada berubah, warnanya tetap, baunya tetap, rasanya masih rasa banyu. Nah, itu tetap itu banyu adalah air mutlak yang bisa dipakai untuk mensucikan daripada najis tadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, khalaqallahul ma'a tahura. Allah ciptakan air itu suci lagi mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak menajisi akan air itu oleh sesuatu. Illa ma ghayyara ta'mah, kecuali yang merubah rasanya, au launahu atau warnanya, au rihahu atau baunya. Nah, itu air kalau sudah berubah itu kada lagi dia bisa suci mensucikan. Nah, itu bagian yang kedua, najis pertama tadi, yang kedua adalah alat untuk menghilangkan najis. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah cara bagaimana menghilangkan najis tadi. Nah, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.